bermain begitu Bun. Nah, kita kita awalnya begini. Ada satu buku waktu itu buku yang kita pakai itu menceritakan tentang kandang ayam eh, dan petani begitu ya Bun ya. Di awal itu kita ceritakan kepada anak-anak, kita ceritakan. Terus kita ada kandang nggak? Kita minta nengok karena kebetulan di samping sekolah itu ada tetangga yang memelihara ayam. Ya, jadi konteksnya dapat oke. Sampai kemudian itu jadi sebuah proyek mereka itu membuat kandang betulan dan ada ayamnya beneran juga. Itu atas ide anak-anak semua. Dan Mhm. yang 1 tahun setelah kita evaluasi, si anak yang tadi itu enggan ngomong, enggak tertarik menceritakan, kita Mhm. minta untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Ternyata setelah 1 tahun tulisannya itu bisa 1 halaman folio, Bu. Itu Masya Allah. buat kami, oh terharu sekali ya. Jadi dia Mhm. bisa menulis, ngomong, menyampaikan. Waktu ujian akhir semester, kalau mungkin istilahnya ya, itu kita Mhm. pakai observasi. Jadi kita tidak pakai apa naskah begitu, kita tanya ini dari kemampuan pondasinya kita ulang lagi, kita cek lagi. Kita tanya, bagaimana menurutmu teman-teman di sini? Oh, menyenangkan semua teman-temanku. Gitu. Dia ya Allah gitu. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Terus ketika itu eh, di satu proyek itu dia ada waktunya ngasih makan ayam, ngasih makan ayam, ngasih makan ayam. Terus saya tanya, ini lagi bingung apa? Aku nggak berhasil menangkap ayam, Ustazah. Oh, nggak berhasil. Terus bagaimana? Mau diapakan sih? Ini ayamnya waktunya masuk kandang karena dia harus makan. Oh, bagaimana caranya bisa masukkan? Aku sudah minta bantuan teman-temanku. Oh, bagaimana? Berhasil nggak? Teman-teman, sama-sama nggak bisa menangkapnya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Aku mau minta tolong Ustadz saja. Jadi dia mau minta tolong orang dewasa gitu. Oh, Ya, Ustadz ada di mana di kantor? Bagaimana nanti kamu menyampaikannya? Aku bilang tolong ya. Ustadz ya. Nih. Berani ke sana sendiri? Berani. Dan saya excited jadi gitu. Oh, ternyata dia yang kayak ini loh, Bun. Awalnya itu kayak aduh malu-malu banget mau ngomong malu ketemu orang malu. Dia setelah 1 tahun itu ternyata menunjukkan capaian-capaian yang istilahnya bagi kami kejutan-kejutan yang luar biasa. Dan eh, hampir hampir ya setiap anak yang kita amati itu menunjukkan keunikan masing-masing. Ini Masya satu anak yang menurut saya itu memberikan kejutan luar biasa. Satu lagi anak ini dia energinya luar biasa, energinya luar biasa. Waktu itu kita mapel matematika, kita bentuk proyek juga. Nah, kita bingung di si anak ini kalau dipakai buku ya, textbook itu semua pada bosan kan, Bu. Kita Allah. ambil, silakan teman-teman di luar, tolong ambil daun sejumlah 20 gitu ya. Itu mengenal angka sampai 40. Ada anak itu, oh, tolong ambil daun sejumlah 40. Seadanya begitu. Teman-teman ngambil, ada yang satu anak ambil 20. Ada satu anak yang ambil 20. Loh, Mas Novel, tadi Ustazah bilangnya kita mengambil butuh daun berapa? 40. Mas Novel ngambilnya berapa? Dihitung. Hanya 20. Oh, bagaimana caranya supaya jadi 40? Saya, ini di luar ekspektasi saya. Daunnya tadi yang satu helai itu dibelah jadi 20. Oh, Akhirnya 20, 2, 40. Itu kelas 1 SD. Sampai ya. jadi, oh ya Allah. Itu bagi saya, wah ini bener ya. Jadi pendekatan pembelajaran ya, transisi mode SD yang menyenangkan ketika caranya pas, insya Allah landingnya soft begitu. Jadi anak-anak punya persepsi yang positif tentang belajar, bahwa matematika itu oke, nggak apa-apa. Ya, matematika menyenangkan. Semuanya menyenangkan, asik begitu. Ini yang kami rasakan ya. Tentu kerjasama dengan orang tua itu penting. Di awal-awal 1 bulan pertama kita tanya orang tua bagaimana pun anak-anak adaptasinya, waktunya jamnya ditambah. Kalau di TK-nya jam 11, sekarang mulai jam 10, 12 itu bagaimana? Ya ada yang mengeluh, wah gimana jam tidur siangku mah kan jadi habis. Nah, itu langsung dikomunikasikan ke sekolah. Kita sengaja membuka Google Form gitu untuk mengisi istilahnya refleksi dari orang tua. Jadi kita pelajari terus. Oh, disonding ya Bun. Nanti di sekolah dikuatkan, di rumah juga Iya. begitu. Akhirnya setelah 1 tahun itu anak-anak yang awalnya pulang jam 10 waktu MPLS, 11 sampai sekarang bisa habis duhur sesuai dengan istilahnya aturan ya main di lembaga kami. Itu yang bisa kami ceritakan dan hari ini anak-anak yang kelas 2 itu membuat proyek bioskop dari sebuah buku awalnya. Wah, Dan ada sebuah popcorn begitu karya mereka dan ide kreatifnya aku mau menjual saja gitu. wah. Kemarin ini ada beberapa teman-teman usaha sini yang kita masuk mau beli ya. Jadi itu ditawar-tawarkan ke PAUD kan kita kita satu atap punya ditawar-tawarkan ke guru-guru PAUD itu ada yang mau beli gitu.
harganya berapa? 10.000. Ditawar itu tidak boleh. Jadi memegang prinsip, tidak bisa ini 10.000, Ustaz. Harganya 10.000, 10.000 gitu. Jadi eh, apa entrepreneurnya jalan begitu, literasinya jalan, menghitungnya jalan. Matematikanya bagaimana? Awalnya jagungnya yang dihitung. Jadi ngitung jagungnya popcorn sebelum diolah itu. Jadi ketika lewat seperti itu berhitung tuh menyenangkan sekali. Iya. Terima Itu saja. kasih. Mungkin ada yang mau nambahkan? Ada menti saya. Terima kasih Terima Bunda. kasih Bu Darul sudah berbagi cerita baik ya tentang penerapan transisi podcast yang menyenangkan. Mungkin cerita Bu Darul ini juga bisa menginspirasi rekan-rekan lain, terutama yang tadi sempat nanya ya gimana ya gitu. Nah, nanti boleh ya Bu Darul saya mendapatkan hasil risetnya itu Bu, Insya catatan Allah Bunda. risetnya Insya Allah nanti Bunda. lewat Bu Yeti atau Bu Geta ya yang mengontak saya. Uh, saya mungkin bisa bantu menyampaikan juga ke rekan-rekan di kami di pusat ya, ini ada riset bagus gitu dan bisa menjadi contoh baik gitu, bukan atau inspirasi untuk daerah-daerah lain nih Bu Agnita gitu. Betul. Iya. Ya. Terima kasih sudah Eh, berbagi. satu lagi